Pagi serta salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang sel. Nama saya Uhalyadi Jesse Hotang, kelas 11 MIPA 2, hobi saya bermain gitar. Pengertian sel. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah sel dapat berfungsi secara autonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Makhluk hidup atau organisme tersusun dari satu sel tunggal, uniseluler, misalnya bakteri, archaea, serta sejumlah fungi dan protozoa, atau dari banyak sel, multiseluler. Pada organisme multiseluler terjadi pembagian tugas terhadap sel-sel penyusunannya yang menjadi dasar bagi hierarki hidup. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya memiliki sebuah sel tunggal, sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Sejarah perkembangan sel. Pada awalnya, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris, Robert Hooke, yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Kata sel berasal dari kata Latin cellulae, yang berarti kamar-kamar kecil. Anton van Leeuwenhoek melakukan banyak pengamatan terhadap benda-benda dan jasad-jasad renik dan menunjukkan pertama kali pada dunia ada kehidupan di dunia lain yang belum pernah dilihat oleh manusia. Karyanya menjadi dasar bagi cabang biologi yang penting saat ini, mikrobiologi. Serangkaian penelitian telah dilakukan oleh dua ilmuwan dari Jerman, yaitu Matthias Schilden, ahli tumbuhan 1804 hingga 1881, dan Theodor Schwann, ahli hewan 1810 hingga 1882. Mereka menyimpulkan bahwa setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Selanjutnya, pada tahun 1885, seorang ilmuwan Jerman, Rudolf Virchow, mengamati bahwa sel dapat membelah diri dan membentuk sel-sel baru. Struktur dan fungsi sel. Sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua jenis sel tersebut sama-sama mempunyai perintang selektif atau membran plasma dan sitoplasma. Membran plasma ini menyelubungi sitosol, tempat organel sel berada. Semua sel mengandung kromosom yang membawa gen dalam bentuk DNA dan ribosom yang membuat protein dengan instruksi dari gen. DNA pada sel eukariotik terdapat pada nukleus yang diselubungi membran ganda. Sedangkan pada prokariot, DNA tidak terselubungi oleh membran yang disebut nukleoid. Organel-organel pada sel eukariot terspesialisasi, sedangkan pada sel prokariot tidak. Sel prokariotik. Istilah sel prokariotik berasal dari kata Yunani pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi sel prokariotik berarti sebelum inti. Ciri-ciri sel prokariotik. Yang pertama, memiliki membran plasma, memiliki nukleoid, DNA, RNA. Yang kedua, memiliki sitoplasma. Yang ketiga, tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sel eukariotik. Eukariotik adalah termasuk golongan memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik adalah kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus yang dikelilingi oleh membran nukleus. Kromosom terdiri dari asam deoksiribonukleat yang membentuk kompleks dengan sejumlah protein dan jumlah protein lebih dari satu. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan.
Sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan, mempunyai bentuk yang tetap, mempunyai dinding sel, mempunyai klorofil. Sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan, tidak mempunyai bentuk yang tetap, tidak mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil. Sekian presentasi tentang sel dari saya. Saya Uhalya Dijah Sihotang, pamit undur diri. Terima kasih.